Ini adalah lensa yang paling saya sukai dan yang paling saya sering gunakan untuk saat ini. Terlebih untuk kegiatan di luar ruangan seperti untuk vlog atau di bawah liburan. Dan ini adalah Sony 20mm f2,8. Dan mari kita cari tahu bagaimana kualitasnya. Di awal-awal punya kamera, saya selalu berpikiran jika lensa ini tidak akan pernah saya beli. Karena bukaan lensanya cuma f2,8. Dan itu menurut saya tidak akan bisa menghasilkan background yang bokeh. Tapi itu dulu. Semakin kesini saya semakin sadar jika background yang bokeh bukan segalanya. Kita masih bisa menghasilkan gambar yang bagus tanpa latar belakang yang bokeh. Selain itu, ternyata saya salah. Ternyata f2,8 itu bisa menghasilkan background yang cukup bokeh dan ini dia hasilnya. Jadi, selain untuk vlogging, lensa Sony 20mm f2,8 ini juga masih enak untuk dipakai foto objek seperti ini. Dan tentu saja karena ini lensa wide, ini akan sangat cocok juga untuk digunakan motret pemandangan. Dan mari kita lihat bagaimana ketajamannya. Sebagai pembanding, saya akan compare lensa ini dengan lensa Sigma 19mm f2,8 yang fokalengnya hampir sama. Di bukaan lensa f2,8 antara Sony dan Sigma ketajamannya hampir sama. Bisa kita lihat di sini. Hanya saja di Sigma ada abrasi kromatik yang cukup mengganggu. Kita coba lihat di bukaan f4. Nah, baru di sini kelihatan Sigma lebih tajam dari Sony. Tapi lagi-lagi Sigma memunculkan abrasi kromatik atau warna di tepian objek berwarna ungu seperti ini. Dan mari kita lihat seperti apa autofokusnya. Karena ini lensa dari Sony, jadi tentu saja lensa ini juga sudah dioptimasi untuk digunakan di kamera Sony. Maka, masalah yang sering saya temui di kamera-kamera Sony ketika menggunakan lensa dari pihak ketiga, seperti Sigma atau Piltrop, tidak nampak di lensa ini. Saya sering menemui fokus jitter atau autofokus yang bergoncang ketika menggunakan kamera Sony keluaran lama, seperti Sony NEX5 ketika menggunakan lensa pihak ketiga. Contohnya seperti ketika menggunakan lensa Piltrop seperti ini. Dan juga sama halnya dengan ketika menggunakan lensa Sigma. Tapi ketika menggunakan lensa dari Sony juga, masalah itu tidak nampak. Dan perlu diingat juga, masalah ini hanya terjadi di kamera Sony keluaran lama seperti Sony NEX5 yang saya gunakan ini. Ketika saya menggunakan kamera Sony A5100 dan A6400, masalah ini tidak saya temui apapun merek lensa yang digunakan. Dan soal kecepatan autofokus di lensa ini cukup cepat dan juga akurat. Namun tentu saja kecepatan autofokus juga dipengaruhi oleh kamera tipe apa yang digunakan. Intinya, kalau untuk autofokus saya tidak menemukan masalah apapun di sini. Mari kita lihat seperti apa chromatic aberration yang dihasilkan lensa ini. Chromatic aberration atau abrasi kromatik adalah warna di tepian objek. Jadi ada warna yang tidak diinginkan keluar dari tepian objek seperti warna ungu, hijau, atau merah.
Di sini bisa kita lihat abrasi kromatik di bagian sini, tapi untungnya abrasi kromatik di Sony 20mm f2.8 tidak setebal dan tidak separah Sigma 19mm f2.8. Kalau menurut saya, ini masih dalam tahap wajar dan bisa dibilang oke. Selain itu, jika kita motret dalam format JPEG atau JPEG, abrasi kromatik bisa diperbaiki secara otomatis oleh kamera. Karena ini lensa wide, mari kita lihat seberapa besar distorsinya. Distorsi adalah efek lengkungan yang membuat gambar terlihat jadi cekung atau cembung. Dan ini biasa terjadi di lensa wide. Lihat garis ini, seharusnya garis ini lurus dan tidak belok. Dan distorsi di lensa ini memang cukup terlihat. Seperti abrasi kromatik, distorsi juga bisa otomatis dikoreksi oleh kamera. Karena kita tinggal melakukan sedikit settingan saja. Tapi koreksi ini hanya akan terjadi ketika kita mengambil gambar dalam format gambar JPG atau JPEG. Kalau kita mengambil gambar dalam format RAW, maka tidak akan dikoreksi otomatis oleh kamera. Selanjutnya kita lihat vignette atau penggelapan di tepian gambar. Di sini bisa kita lihat ada sedikit penggelapan di tepian gambar. Dan ini akan terlihat ketika kita mengambil gambar dalam format RAW. Kita bisa memperbaikinya saat proses editing gambar. Untuk flare atau efek pantulan dari sumber cahaya seperti matahari atau lampu, lensa ini dapat menghandle flare dengan sangat baik. Flare terlihat sangat minim dan terkontrol. Dan untuk low light, saya pikir f2.8 masih bisa kepakai di tempat yang remang. Memang tidak akan sebaik bukaan lebar seperti di f1.4 atau f1.8, tapi menurut saya segini sudah cukup. Selain itu, di sini saya tidak menggunakan lighting sama sekali. Jika ingin ngevlog di tempat yang gelap, saya sangat menyarankan untuk menggunakan lighting tambahan seperti ini. Kesimpulannya, memang ini bukan lensa yang sempurna, banyak sekali kekurangannya. Seperti di bagian distorsi, vignette, atau ketajaman yang tidak setajam lensa-lensa keluaran terbaru. Tapi karena ini harganya murah, yang saat ini dijual di kisaran harga 2,5 jutaan, dan harga bekasnya berada di kisaran 1,7 hingga 2 jutaan, bergantung kondisinya, ini sangat layak untuk dibeli, terlebih untuk kamu yang pakai kamera Sony keluaran lama. Dan yang paling saya sukai dari lensa ini adalah karena ukurannya yang sangat kecil. Hingga kamera ini bisa juga masuk ke kantong celana seperti ini. So, buat kamu yang butuh setup kamera yang ringkas, kecil, enak untuk dibawa berpergian, enak untuk dibawa jalan-jalan, yang cocok digunakan untuk vlogging dan motret pemandangan, ini salah satu lensa yang menurut saya wajib untuk kamu miliki.